Bab 68. Kenapa tidak gratis? Saat ini, Liu Hong sudah sampai ke meja resepsionis. Nona, tolong aturkan tempat duduk untuk kita. Aku dan temanku sudah menunggu beberapa menit. Nada bicara Liu Hong terdengar seperti sedang bersungguh-sungguh melakukan permintaan. Mohon maaf, tolong Anda antri lebih dulu. Tunggu sampai giliran Anda. Setelah itu kita akan mengaturkan tempat duduk untuk Anda. Kata nona tersebut. Apa? Aku memerlukan tempat duduk. Sekarang. Kamu tidak mengenalku ya? Aku beritahu kamu. Aku adalah orang yang tidak mampu kamu singgung. Kalau kamu tidak cepat mengaturkan tempat duduk untukku, aku bisa menjamin kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Omel Liu Hong. Dia merasa seorang resepsionis berani menolak permintaannya sendiri itu sudah terlalu memandang dirinya rendah. Tamu yang terhormat, tolong Anda ikuti aturan yang ada di restoran kita. Nona itu masih bisa berkata sambil mempertahankan senyumannya. Kita sekarang memang tidak ada tempat duduk lagi. Kalau Anda ingin makan di sini, antre lebih dulu. Nanti sudah sampai giliran Anda, kita akan mengaturkan tempat duduk untuk Anda. Panggil manajer kalian keluar. Aku lihat apakah dia akan memberikan tempat duduk untuk kita tahu tidak. Liu Hong berpikir di dalam hati. Nona resepsionis ini pasti tidak melihat kejadian hari itu. Dirinya terus berdebat juga percuma. Mohon maaf. Tolong Anda maafkan saya. Manajer kita sedang sibuk, ada urusan. Ada masalah apa? Anda katakan saja kepada saya. Wanita parubaya sudah jelas sengaja mencari masalah. Kalau bisa dirinya saja yang menghentikan dia. Manajer mana ada waktu untuk meladeni dia. Hei, kamu wanita muda sungguh tidak mengerti apa-apa. Liu Hong sungguh kesal. Dia tidak mengerti akan wanita muda ini. Dia menatap sang resepsionis dengan kesal. Di dalam hati terus bertanya-tanya. Kamu juga sudah lihat temanku datang makan di sini. Kalau makan siang ini kacau, keluarga kita akan kehilangan 1 sampai 2 juta yuan. Liu Hong berpura-pura kalah dan sengaja memperlihatkan makan siang ini begitu penting untuk menekan sang resepsionis. Kamu lihat sekarang bisa tidak mengaturkan tempat untukku. Nanti kalau sudah selesai membicarakan bisnis, aku akan memberikanmu uang 1000 yuan. Anda juga sudah lihat, sekarang semua tempat duduk sudah diisi orang lain. Hanya ada ruangan saja, tapi terlalu mahal. Minimal 50.000 yuan. Khawatir Anda juga tidak bisa memesannya. Jadi saya sungguh tidak bisa apa-apa, kata nona resepsionis itu, kebingungan. Ruangannya kosong ya? Kamu katakan sedari tadi. Membuatku terus berbicara. Berikan ruangan itu untukku, kata Liu Hong dengan bangga. Terakhir kali mereka makan di ruangan itu dan gratis. Karena bisa makan makanan gratis di ruangan mewah. Kenapa tidak makan? Anda sungguh ingin makan di ruangan mewah? Tanya nona itu dengan terkejut. Alasan kenapa ruang mewah sekarang masih kosong adalah karena minimal pembeliannya yang terlalu tinggi. Dan dia melihat Liu Hong. Tidak peduli pakaian, riasan wajah, ataupun tata kramanya. Dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membayar biaya di ruang mewah. Omong kosong apa? Bukannya tidak pernah makan di ruang mewah? Kamu masih merasa kita tidak akan membayar? Atau bagaimana? Kata Liu Hong dengan tidak senang mendengar perkataannya yang begitu percaya diri. Nona itu pun tidak berani berbicara lagi, dan segera meminta seseorang untuk membawa Liu Hong ke ruang mewah. Liu Hong, ruang mewah minimal pembeliannya 50.000 yuan. Sungguh tidak apa-apa, bisik Jiang Li kepada Liu Hong. Walaupun Liu Hong memesan ruangan ini, tapi Jiang Li di dalam hati merasa tidak tenang. Kakak Li, kamu tenang saja. Aku yang akan traktir makan kali ini. Kamu hari ini bebas makan apa saja. Tidak perlu mencemaskan hal lain juga, kata Liu Hong sambil tersenyum. Pelayan membawa mereka masuk ke ruang mewah. Dekorasi yang mewah di dalam ruang
mewah itu membuat Jiang Li terkejut. Saat melihat ekspresi Jiang Li, Liu Hong pun menjadi semakin senang. Minggu lalu kita makan di sini. Ikuti pesanan. Berdasarkan waktu itu saja, kata Liu Hong kepada pelayannya. Kali ini Anda hanya berempat. Memesan. Terlalu banyak nanti tidak habis. Kata pelayan. Itu mengingatkan. Pesan kepadamu seperti itu. Kamu hidangkan saja. Kalau tidak habis ya sisakan. Kamu tidak perlu mencemaskan itu. Marah Liu Hong. Pelayan itu pun langsung keluar. Hati Liu Hong merasa sangat senang. Makanan yang dihidangkan waktu itu semuanya adalah makanan paling top di restoran ini. Hanyanya juga yang paling mahal. Hari ini mereka bisa untung banyak lagi. Kamu sungguh berani. Di sini aku tidak berani memesan seperti itu, kata Jiang Li. Melihat Liu Hong begitu percaya diri sedari awal, dia menjadi yakin Liu Hong memang pernah makan di ruang mewah. Jiang Li pun menjadi lebih tenang. Hei, lihat Anda bicara apa? Anda tidak pernah makan di sini. Nanti Anda sudah datang beberapa kali juga sudah tahu bahwa orang lain juga seperti itu, kata Liu Hong dengan rendah diri, tapi hatinya sudah terbang setinggi mungkin. Dengan cepat, satu persatu makanannya dihidangkan. Cepat makan. Kakali, makanan barat di sini paling asli di Jinling. Stik dan tiramnya sangat enak, Liu Hong berkata dengan tampang sangat mengerti. Sebenarnya dia mana mengerti makanan barat ini enak atau tidak. Mereka pun menggunakan pisau dan garpu dengan aneh, membutuhkan waktu lama untuk memotong daging. Tapi Jiang Li bisa menggunakannya dengan mahir. Sedangkan Liu Hong terus memperkenalkan kepada Jiang Li bagaimana cara memakannya. Betapa ironi semua itu. Saat ini, pintu ruangan itu pun terbuka. Seorang pria muda masuk sambil tersenyum. Ternyata, manajer Zhou. Mereka yang bisa memesan ruang mewah adalah tamu terhormat. Jadi, setiap ada tamu yang makan di ruang mewah, dia pasti akan datang bersulang dengan mereka. Para tamu yang terhormat, saat melihat beberapa ibu-ibu itu ternyata Liu Hong, manajer Zhou pun terkejut. Kenapa bisa mereka? Manajer Zhou pun menjadi kesal. Dan Liu Hong dan yang lain, saat melihat manajer Zhou pun langsung senang, menunjukkan senyuman di wajah mereka. Tamu terhormat haus tidak bersulang denganku. Kalau perlu apa segera beritahu saja. Ya, manajer Zhou bersulang dengan mereka. Hanya berpikir selesai bersulang, ingin langsung pergi. Melihat beberapa ibu-ibu ini, dirinya merasa sangat jijik. Manajer Zhou pelan-pelan. Minuman ini terlalu murah. Karena kamu ingin bersulang dengan kita, harus mengeluarkan minuman yang lebih berkelas. Seperti Louis ke-14 waktu itu, Liu Hong menatap manajer Zhou. Seorang wanita 50 tahun lebih, dengan tubuh yang sudah tidak proporsional, dengan tatapan ingin menggoda. Hal itu bisa dideskripsikan dengan dua kata mata pedas. Baiklah, aku sekarang akan pergi mengambilnya. Setelah manajer Zhou selesai berbicara dengan sopan, dia pun keluar dari ruangan itu. Di dalam 1 detik, baginya itu adalah penyiksaan spiritual. Manajer Zhou ini sangat tampan, kata Jiang Li. Kakak Li, kamu juga menyukai dia ya? Asalkan kamu suka, aku bisa meminta dia menemanimu selama 2 hari. Kata Liu Hong dengan senyum misterius, sambil mengangkat alisnya kepada Jiang Li. Kamu bercanda ya? Dia seorang manajer. Bagaimana mungkin menuruti perkataanmu? Jiang Li hatinya sangat tergerak dan gatal. Dia sedang mengetes Liu Hong. Anda masih tidak percaya? Nanti saya perlihatkan kepada Anda. Dia menuruti perkataanku atau tidak? Kata Liu Hong dengan bangga. Oh iya, Kakak Li. Kalau saya benar-benar bisa membuat manajer Zhu menemani Anda bermain selama 2 hari. Kerja sama kita. Waktu itu bagaimana? Oh, bisa diatur. Bisa diatur. Suamiku sangat penurut denganku, kata Jiang Li sambil tertawa. Saat ini, manajer Zhou membawa 1 botol Louis ke-14 masuk, membukakannya dan menuangkan untuk semua orang.
Manajer Zhou berjalan menghampiri Liu Hong, lalu bersulang dengannya. Manajer Zhou, kenapa kamu minum begitu cepat? Lihat, minumannya sampai tumpah ke dadamu. Kemarilah, kakak bantu bersihkan. Setelah mengatakan itu, Liu Hong menempatkan tangannya ke dada manajer Zhou. Energi menggodanya juga sangat kuat. Melihat manajer Zhou seperti kucing yang melihat ikan. Aku bisa sendiri. Manajer Zhou melangkah mundur, lalu membersihkannya sendiri. Minumannya berat sekali. Aku merasa pusing. Liu Hong meraba keningnya, lalu terjatuh ke arah manajer Zhou. Dia ingin terjatuh ke pelukan manajer Zhou, tapi manajer Zhou langsung menghindar ke samping. Liu Hong hampir saja terjatuh membentur meja. Untung saja dia masih bisa berdiri. Reaksi anak ini sangat cepat. Tidak bisa kena. Manajer Zhou tersenyum kepada Liu Hong, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, lalu minum dengan yang lain. Mereka semuanya ingin menyentuh manajer Zhou, tapi manajer Zhou tidak membiarkan mereka melakukannya. Setelah manajer Zhou berbicara, dia pun keluar. Manajer Zhou itu pemalu. Tenang saja, Kakak Li. Dalam waktu dia hari, saya pasti akan membuat dia menemani Anda, kata Liu Hong sambil tersenyum canggung. Melihat ekspresi wajah Jiang Li yang jelek, Liu Hong juga sangat malu. Dia berpikir mungkin karena hari ini Gao Yuan tidak ada di sini, jadi manajer Zhou tidak membiarkan mereka menyentuh dia. Jiang Li juga tidak mempermasalahkan hal itu. Restoran barat ini memang lumayan. Dia makan dengan senang setelah selesai makan dan minum. Liu Hong menemani Jiang Li bersiap pergi. Sampai ke lobi, tiba-tiba ada pelayan yang mengejar mereka. Mohon maaf, Anda belum bayar. Tolong Anda selesaikan pembayaran terlebih dahulu, kata pelayan itu dengan sopan di depan Liu Hong dan yang lain. Ekspresi wajah Liu Hong langsung berubah menjadi suram. Di depan Jiang Li, pelayan ini meminta dirinya bayar. Apakah sengaja ingin mempermalukan dia? Kamu pegawai baru ya? Memangnya aku makan perlu bayar? Kembali tanyakan kepada manajer Zhou. Liu Hong sama sekali tidak merasa perkataannya aneh. Dia hampir mengejutkan pelayan itu saat berbicara. Untuk saja saat ini, manajer Zhou yang datang sendiri bertanya kepada pelayannya, lalu melihat Liu Hong yang terlihat tenang dan tenang. Manajer Zhou sungguh ingin langsung menamparkan Liu Hong ini seenaknya. Berbicara, kamu menanggap restoran kita kantin, makan tidak perlu bayar. Tamu yang terhormat, tolong kalian selesaikan pembayaran lebih dulu, kata manajer Zhou dengan ekspresi serius. Liu Hong ini, Jiang Li menatap Liu Hong. Pandangannya menjadi ragu. Bukankah tadi kamu berkata makan di sini tidak perlu bayar? Kenapa sekarang seperti ini? Tenang saja. Liu Hong menenangkan Jiang Li. Juga tidak tahu rasa percaya dirinya dari mana. Dia menatap manajer Zhou. Manajer Zhou, Anda sudah lupa. Terakhir kali kita datang makan ke sini. Saat itu bukankah Anda menggratiskan makanan kita? Benar. Tapi saat itu juga karena ada alasan. Kali ini mohon maaf. Tolong Anda bayar, kata manajer Zhou sambil menatap Liu Hong. Dia mengingat dengan teliti. Sepertinya saat makan itu, Qin Lang hanya berbincang dengan Zhong Yu dan ibunya Zhong Yu, tidak memedulikan orang lain. Dengan pengalamannya yang bertahun-tahun, manajer Zhou bisa mengambil kesimpulan bahwa Liu Hong dan yang lain tidak ada hubungan dekat dengan Qin Lang. Kalau hari ini ibu Zhong Yu yang datang makan ke sini, manajer Zhou pasti akan memberikan gratis. Tapi Liu Hong dan yang lain hanya orang biasa. Bagaimana mungkin manajer Zhou membiarkan mereka makan gratis di ruangan mewah? Hei, hari ini manajer Zhou sedang aneh ya. Terakhir kali bukankah karena hubunganku dengan Gao Yuan? Baiklah, manajer Zhou tidak mengira kamu begitu tidak mengerti logika. Aku sekarang akan menelepon. Ada apa langsung katakan saja kepada dia. Liu Hong menatapi manajer Zhou, mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon.
Kamu tunggu saja. Sudah jelas ini masalah kecil. Tapi kamu besar-besarkan. Kamu lihat saja saat dia datang. Kamu akan menjelaskan apa kepadanya. Selesai bertelepon, Liu Hong bersikap dingin di depan manajer Zhou. Tenang saja Kakak Li. Nanti orangnya datang. Semuanya akan selesai. Hanya makan di tempat mereka. Kita datang itu kehormatan bagi mereka. Mereka masih tidak senang. Tunggu saja nanti lihat, kata Liu Hong kepada Jiang Li. Bagus kalau begitu. Jiang Li melihat Liu Hong begitu yakin. Hatinya pun menjadi tenang. Manajer Zhou jadi merasa sedikit cemas. Apakah dia barusan menelepon Qin Lang? Aku salah menilai. Ibu-ibu ini sungguh ada hubungan dekat dengan Qin Lang. Hatinya pun merasa tidak tenang menunggu kedatangan orang ini. Dia sudah memutuskan kalau sungguh Qin Lang, dia akan meminta maaf. Tidak peduli kalaupun malu. Lebih baik seperti itu daripada menyinggung Qin Lang. Saat ini, seorang pria muda masuk. Liu Hong pun pergi menyambutnya dengan tampang seperti telah diperlakukan tidak adil. Xiao Gao, akhirnya kamu datang. Kalau tidak, tante pasti akan dipaksa terus. Bab 69. Peraturan yang aneh. Xiao Gao, apakah kamu melihat wanita itu? Dia adalah rekan kerja sama bisnis keluarga tante. Barusan tante dipermalukan di depan dia. Kamu harus bantu tante untuk mengembalikan martabat tante. Rui-rui akan tante serahkan kepada kamu. Bisik Liu Hong di telinga Gao Yuan. Gao Yuan mendukung Liu Hong dan langsung menghampiri manajer Zhou. Manajer Zhou hatinya sudah jauh lebih tenang. Tadinya dia masih takut Liu Hong benar-benar memanggil Qin Lang datang. Dilihat sekarang, yang dipanggil ternyata Gao Yuan. Manajer Zhou pun marah-marah di dalam hati. Waktu itu, Gao Yuan membuat aku merasa baik. Membuat dia mengira Gao Yuan adalah teman Qin Lang. Kemudian setelah dia cari tahu lebih lanjut, ternyata sama sekali bukan seperti itu. Ini adalah pacar dari anakku. Dia sangat hebat. Kakak Li, kamu tenang saja, kata Liu Hong, sambil tersenyum kepada Jiang Li. Jiang Li menganggukkan kepalanya kepala Gao Yuan. Penampilannya terlihat sangat tampan. Manajer Zhou, Anda lihat, saya sudah datang. Masalah ini sudah selesaikan, kata Gao Yuan sambil tersenyum kepada manajer Zhou. Dia merasa dirinya sudah datang ke sini. Sikap manajer Zhou pasti akan melembut. Selesai. Anda bercanda ya, manajer Zhou mencibir, karena kamu sudah datang. Kalau begitu tolong Anda segera membayar. Jangan mengganggu jalannya bisnis kita. Ada apa dengan manajer Zhou hari ini? Waktu itu dia tidak seperti ini. Apakah dalam waktu 1 minggu, dia sudah tidak mengingat aku? Manajer Zhou, Anda sudah tidak mengingat. Saya, Gao Yuan. Ayahku adalah Gao Sheng. Dari konstruksi Dingsheng, kata Gao Yuan, sambil menunjuk hidungnya sendiri. Oh, manajer Zhou menunjukkan ekspresi tersadar. Bagus kalau sudah ingat. Kesalahpahaman ini sudah terselesaikan. Saya akan mengingat kebaikan Anda hari ini. Anda tenang saja. Kedepannya, saya akan sering mengunjungi Anda, kata Gao Yuan sambil tersenyum. Kemudian menoleh kepada Liu Hong. Tante, ayo kita pergi dari ini. Setelah mengatakan itu, Gao Yuan bersiap membawa Liu Hong dan yang lain untuk pergi. Liu Hong dan yang lain pun memuji Gao Yuan. Berhenti, kata manajer Zhou. Apanya yang kesalahpahaman sudah terselesaikan. Aku kapan membiarkan kamu pergi? Anda tidak perlu mengantar. Kita bisa pergi sendiri, kata Gao Yuan sambil tersenyum. Sial, seberapa narsis Gao Yuan ini. Manajer Zhou memegang pundak Gao Yuan hingga sakit. Aduh, kamu sedang melakukan apa? Bayar dulu baru pergi. Kalau bermain-main lagi, aku akan lapor polisi, kata manajer Zhou dengan marah. Manajer Zhou, Anda tidak salah makan obat, kan? Bukan. Anda tidak salah kan? Saya Gao Yuan. Anda masih meminta saya bayar? Tanya Gao Yuan dengan terkejut. Aku tidak peduli siapa namamu. Kalau kalian hari ini tidak bayar, aku akan mengirim kalian
Ke kantor polisi. Manajer Zhou semakin lama, semakin kesal dengan Gao Yuan. Manajer Zhou melihat ke arah Liu Hong dan yang lain. Kalian jadi mau bayar atau tidak? Tidak mau ya. Baiklah. Kelihatannya beberapa ibu-ibu ini ingin tidak membayar. Manajer Zhou mengeluarkan ponselnya. Bersiap menelepon 110. Bagaimana ini? Liu Hong dan yang lain pun panik. Kenapa Gao Yuan sudah datang tapi tidak terselesaikan? Jiang Li yang di samping Kuren wajahnya sudah memerah. Di hotel kelas atas ini, muncul masalah seperti ini. Dia pun merasa sangat malu. Jangan lapor polisi. Saya akan membayar. Gao Yuan melihat manajer Zhou. Dia sampai sekarang masih tidak mengerti. Kenapa manajer Zhou berubah drastis? Masalahnya sudah sampai seperti ini. Mau tidak mau hanya bisa membayar saja. Baiklah. Yang penting ada yang membayar. Manajer Zhou menerima bon dari pelayan. Lalu, menyerahkannya kepada Gao Yuan. Totalnya, 111.400 yuan. Kita beri diskon. Kamu hanya perlu membayar 110.000 saja. 110.000. Gao Yuan terkejut, hingga hampir kerongkongannya terlepas. Dia langsung melihat daftar makanan di bonnya. Semuanya tercatat dengan detail. 1 botol Louis ke-14 saja sudah 40.000 yuan. Lebih. Tidak heran totalnya bisa sebanyak itu. Gao Yuan menatap Liu Hong sambil menggertakkan giginya. Marah di dalam hati. Wanita tua bangka. Kalian sungguh bisa bersenang-senang. Berani-beraninya meminum minuman seharga 40.000 yuan. Apakah kalian tidak takut minum hingga mati? Saat mendengar totalnya 110.000 yuan, hati Liu Hong langsung merinding. Melihat Jiang Li yang tidak bisa berkata-kata, menatap dirinya sendiri, Liu Hong tersenyum canggung dan berkata, Anda tenang saja, Xiao Yuan akan mengurus masalah ini. Jiang Li tidak bisa berkata-kata, lalu memalingkan kepalanya. Liu Hong menghampiri Gao Yuan, lalu bertanya, tidak masalah kan? Iya. Gao Yuan penuh dengan api amarah. Dia hanya mengiyakan saja. Sekarang dia menatap Liu Hong dan merasa ingin memarahi dia. Tapi, lagi pula Liu Hong adalah ibu Ding Rui. Ding Rui juga wanita yang dengan susah payah dia dapatkan. Gao Yuan mengeluarkan semua uang tunai dan kartu banknya. Dia juga hanya seorang mahasiswa dengan uang yang tidak banyak. Uangnya dibagi dalam beberapa kartu. 110.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Mungkin uang untuk sewa tempat tinggalnya juga akan habis. Tuan, uang di dalam seluruh kartu Anda, ditambah uang tunai. Totalnya 87.563. Masih kurang 22.437. Bagaimana Anda akan membayar sisanya? Kata nona resepsionis, sambil menyerahkan seluruh kartu Gao Yuan kepadanya. Apa? Di kartuku hanya ada sebanyak itu. Gao Yuan terkejut. Biasanya dia tidak memedulikan hal ini. Saat melihat komputer resepsionis itu, memang benar hanya ada sebanyak itu. Sekarang dia juta tidak berani meminta uang kepada keluarganya. Jadi dia hanya bisa menoleh ke Liu Hong untuk meminta bantuan. Dia datang ke Jinling. Tidak mungkin tidak membawa sedikit uang, Tante. Masih sisa 20.000 yuan lebih. Bagaimana kalau Anda bayar lebih dulu? Bisik Gao Yuan. Tapi dia juga tidak sungkan. Lagi pula, sebagian besar sudah dia bayar. Makanannya juga mereka yang makan. Bayar 20.000 yuan itu sudah seharusnya. Jujur saja, bagi Liu Hong, 20.000 bukanlah jumlah yang besar. Hanya saja, beberapa hari ini dia sudah menghabiskan 50-60.000 yuan. Kalau mengeluarkan 20.000 yuan lagi, suaminya pasti akan curiga. Bahkan mungkin, sampai soal model prianya akan ketahuan. Itu, belakangan ini uangku sudah kupakai. Saat mendengar itu, ekspresi Gao Yuan langsung menjadi jelek. Sial, tidak punya uang, masih berani memesan makanan semahal itu. Bagaimana dengan dua tante yang lain? Pandangan Gao Yuan tertuju kepada Feng Yulan dan Lina. Mereka ya juga tidak ada, kata Liu Hong dengan malu.
Saat ini dia juga marah. Pandangannya terpaku kepada Jiang Li. Dia yang kaya kan? Hei, tidak ada uang tapi berani makan di restoran San Diego. Otaknya bermasalah. Orang kampung memang benar-benar, sungguh, mengira makan di hotel di Jinling sama murahnya dengan makan di hotel di kampung. Mereka mendapat keberanian dari mana? Berani makan di ruang mewah. Aku rasa sedari awal mereka memang mau makan gratis. Bisik para tamu di sekitar yang sedang makan, dan tersenyum sambil melihat Liu Hong dan yang lain. Kakak Li, sekarang uangnya tidak cukup. Anda, kata Liu Hong menghampiri Jiang Li sambil tersenyum kaku. Saat mendengar Liu Hong meminta uang kepada dirinya, api amarah di hati Jiang Li pun berkobar. Kamu benar-benar mentraktirku makan ya? Cibir Jiang Li. Lalu mendengus, menghampiri nona resepsionis, menyerahkan kartunya, lalu membayar sisa 20.000 yuan itu. Setelah selesai membayar, Jiang Li menutupi wajahnya dengan tangannya, lalu bergegas berjalan keluar. Dia merasa sangat malu. Liu Hong pun bergegas mengejar dia kembali. Kakak Li, tunggu. Anda tinggalkan nomor rekening Anda. Nanti pulang saya akan kembalikan uangnya kepada Anda, kata Liu Hong berteriak. Tidak perlu. Jiang Li menolehkan kepalanya, lalu tersenyum dingin melihat Liu Hong. Hari ini aku sungguh bodoh mau makan bersama dengan kalian. Selamat tinggal. Jangan seperti itu. Hari ini tidak terduga. Lain hari saya cari waktu lain untuk bertemu dengan Anda. Kita bicarakan soal kerja sama kita. Liu Hong khawatir karena kejadian ini akan mempengaruhi kerjasama di antara mereka. Kerjasama? Aku rasa rumah sakit kita tidak akan melakukan itu. Kalian cari rekan kerja lain saja. Setelah Jiang Li mengatakan itu, dia pun melambaikan tangannya memanggil taksi dan pergi. Saat mendengar perkataan Jiang Li, Liu Hong pun tahu bisnis keluarganya sudah gagal. Saat ini hatinya seperti membeku. Feng Yulan dan Lina juga merasa tidak enak. Tante, Anda juga jangan terlalu sedih. Sekarang, saya antar Anda pulang ya. Gao Yuan melihat tampang Liu Hong yang sedih. Di dalam hati, merasa dia pantas mendapatkannya. Tidak ada uang tapi makan makanan yang begitu mahal. Bagus kalau begini. Bisnisnya hancur. Juga dipermalukan di depan banyak orang. Menghabiskan seluruh uang yang aku miliki. Tidak perlu. Kita pulang naik taksi sendiri saja. Terima kasih untuk hari ini Xiao Gao. Setelah Liu Hong mengatakan itu, dia memanggil taksi, lalu pergi bersama dengan Feng Yulan dan Lina. Sesampainya di Zisuan Guest House, Liu Hong mau beristirahat di kamarnya sendiri. Hari ini berniat membicarakan bisnis, malah dipermalukan seperti itu. Hatinya merasa tidak terima. Saat jam 6 sore, Liu Hong, Feng Yulan, dan Lina berkumpul lagi, bersiap untuk pergi makan malam. Karena masalah tadi siang, mereka tidak dalam mood ingin pergi keluar. Maaf mengganggu Anda. Kamar Anda sampai besok siang. Tolong Anda segera meninggalkan ruangan jam 12 siang, kata Nona resepsionis mengingatkan mereka setelah menghampiri mereka. Sudah habis. Liu Hong, Feng Yulan, dan Lina berbincang. Walaupun hotel ini villa, bukan hotel mewah seperti yang mereka pikirkan. Tapi jujur saja, mereka nyaman tinggal di tempat ini. Mereka masih ingin tinggal beberapa hari lagi. Tolong perpanjang saja, kata Liu Hong. Mohon maaf, Anda tidak bisa memperpanjang. Begitu saja. Ini adalah aturan kita. Tolong dimengerti, kata nona resepsionis itu dengan sopan. Hotel mereka milik negeri. Mereka memiliki peraturan yang ketat. Tertulis berapa hari. Ya berapa hari. Mereka tidak menerima permintaan pribadi dari tamu. Tidak boleh memperpanjang. Aku tidak salah dengar, ada hotel yang tidak boleh memperpanjang. Kenapa? Tanya Liu Hong penasaran. Mohon maaf. Kalau Anda ingin memperpanjang, perlu ada Tuan Qin Lang yang memesan kamarnya baru bisa. Ini adalah peraturan hotel. Saya juga tidak bisa apa-apa.
kata nona resepsionis itu. Untuk latar belakang resmi dari Zishuan Guest House, biasanya mereka tidak akan mengungkitnya. Harus ada dia baru bisa. Liu Hong sama sekali tidak ingin meminta kepada Qin Lang. Peraturan hotel ini sangat aneh. Pantas saja sudah mau tutup. Siapa yang mau tinggal di sini? Baiklah, besok kita akan pergi. Bukan masalah besar. Hanya perlu meminta Gao Yuan untuk memesankan hotel lain di kota Jinling saja sudah beres. Apakah kalian mau pergi makan malam bersama? Saat ini, Kai Nong juga berjalan keluar. Saat melihat mereka, Kai Nong pun menyapa mereka. Beberapa hari ini terus makan di luar. Pencernaan perutku juga tidak enak. Ikut makan bersamamu saja. Setelah Liu Hong mengatakan itu, Feng Yulan dan Lina mengikuti Kai Nong pergi makan di gedung Zengtong. Tempat ini lumayan bagus ya. Melihat dekorasi dari gedung Zengtong, mereka pun terpukau. Kali ini mereka sudah tanya dengan jelas. Makan di gedung Zengtong itu gratis. Jadi mereka bisa memesan makanan dengan tenang, tidak mengira makanan di sini seenak ini. Mereka merasa makanan yang mereka makan sekarang adalah yang paling enak semenjak mereka datang ke Jinling. Masih lebih enak dibandingkan dengan restoran San Diego, lengkap dengan berbagai bahan yang mahal, seperti pauhi dan lobster. Mereka merasa menyesal beberapa hari ini tidak makan di sini, tapi mereka menghibur diri mereka sendiri. Walaupun makan di sini gratis, dibandingkan makanan di restoran San Diego masih ada jaraknya. Lagi pula, bahan makanan restorannya itu diimpor dari luar negeri. Sesampainya di pelabuhan, dalam waktu 3 jam akan langsung diantar. Lebih bagus dibandingkan tempat ini. Bab 70. Semuanya karena Qin Lang. Setelah mereka selesai makan, mereka mengikuti Kai Nong keluar. Saat ini, kebetulan karyawan hotel sedang membongkar bahan makanan. Mobilnya seperti mereka kenali, sama dengan yang ada di depan pintu restoran San Diego. Ada bahan mahal, seperti lobster, timun laut, dan pauhi. Hal itu membuat Liu Hong ingin melihat lagi. Bahan-bahan ini datang dari mana? Kelihatannya kualitasnya bagus, tanya pemeriksa bahan kepada pengantar makanan itu. Lobsternya dari Kanada, timun lautnya dari Australia, dan pauhinya dari Jerman. Anda tenang saja, setiap produk ini adalah yang terbaik di dunia, kata pengantar bahan makanan itu. Perlihatkan dokumen dari pengiriman bahan makanan kali ini. Aku lihat kapan sampai di pelabuhan. Pengantar itu bergegas memberikan dokumen bahan makanan itu. Ini adalah data resmi, mencatat secara detail mengenai setiap informasi bahan makanan yang ada. Hei, Anda masih tidak percaya dengan kita? Kita pasti memberikan kepada kalian yang terbaik di Jinling. 1 jam lalu bahan ini baru diterima di pelabuhan. Pasti paling segar, kata pengantar itu sambil tersenyum. Iya, pemeriksa bahan makan itu pun menganggukkan kepalanya setelah melihat daftar data bahan makanan itu. Saat ini, para karyawan yang lain juga sudah memilih bahan makanan yang diperlukan. Sisanya ini kalian kirim kemana? Kirim ke restoran barat San Diego. Walaupun sisa dari pilihan kalian, tapi bahan makanan ini tetap saja kualitas tingkat tinggi. Mungkin di seluruh Jinling masih kalah dibandingkan dengan hotel kalian. Pengantar itu berbicara sambil menaikkan sisa bahan makanannya ke atas mobil. Percakapan itu dilihat oleh Liu Hong. Bahan makanan di restoran barat San Diego ternyata sisa dari sini. Bukankah berarti makanan di sini lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan restoran San Diego, dan juga bahannya dalam waktu 1 jam di pelabuhan sudah diantar ke sini? Bagaimana mungkin ini? Saat ini, Liu Hong mengingat kembali rasa makanan yang dia makan di restoran hotel barusan. Rasanya sekarang sepertinya bukan mirip, melainkan memang lebih enak dibandingkan restoran San Diego. Tiba-tiba ada rasa sakit hati muncul di saat yang bersamaan pada Liu Hong, Feng Yulan, dan Lina. Harus diketahui, sekali makan di restoran San Diego butuh menghabiskan beberapa 10.000 yuan.
Siang ini mereka hingga dipermalukan, tidak mengira. Di Zisuan Guest House, mereka bisa makan masakan yang menggunakan bahan lebih segar. Dibandingkan dengan restoran Zisuan Guest House secara cuma-cuma, mereka tinggal 1 minggu di Zisuan Guest House. Sama sekali tidak pernah makan di sana. Kalaupun mereka makan 3 kali sehari di Zisuan Guest House, sama dengan makan sekali di Zisuan Guest House. Mereka sudah membuang 7 kali makan. Berdasarkan standar harga di Zisuan Guest House, kurang lebih 5-60 ribu yuan. Memikirkan mereka kehilangan begitu banyak uang. Hati mereka seperti ditusuk-tusuk dengan pisau. Kalian tidak apa-apa? Tanya Kainong dengan cemas. Kenapa ekspresi mereka bertiga tiba-tiba menjadi pucat? Urus-urusanmu sendiri saja. Liu Hong melihat Kainong. Memikirkan 1 minggu ini, Kainong selalu makan di gedung Zengtong. Dia semakin kesal dengan Kainong. Seperti Kainong sudah mengalahkan mereka. Setelah berjalan-jalan di taman yang ada di halaman hotel, hati mereka sudah merasa lebih baik. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti kenapa kualitas makanan di Zisuan Guest House bisa lebih tinggi dibandingkan restoran San Diego. Hotel ini kan hotel rusak yang sudah mau tutup. Saat ini, mereka kebetulan berjalan sampai ke dekat pintu utama lobi. Mohon maaf. Tolong jangan lewat sini. Kalian bisa lewat samping sana. Seseorang yang mengenakan jas dan sepatu kulit merentangkan tangannya untuk menghadang mereka. Kelihatannya seperti karyawan di sana. Oh, baiklah. Liu Hong melihat pria itu sangat tampan pun mengiyakan dengan bodoh. Berdiri bersama yang lain di pinggir, menatapi pria tampan itu. Di tempat ini banyak karyawan yang postur tubuhnya sangat bagus, juga mengenakan earphone. Ekspresi mereka sangat serius, dan sesekali mengatakan sesuatu ke earphone mereka. Beberapa menit kemudian, para karyawan itu pun langsung menjadi gugup. Melihat ke arah pintu utama, sebuah mobil dengan bendera merah melaju dengan perlahan ke depan gerbang. Ada orang luar negeri yang turun dari mobil. Lalu seorang pria Tiongkok yang menghampiri dan menjabat tangan orang luar itu. Setelah menyapa satu sama lain melalui penerjemah di samping mereka, pemandu Tiongkok itu langsung mengajak orang luar itu masuk ke pintu utama Zisuan Guest House. Ada beberapa wartawan yang mengikuti. Mereka memegang kamera mengarahkan ke mereka. Juga karyawan yang mengenakan jas dan sepatu di samping mereka. Mereka berjalan sambil pemandu Tiongkok itu melalui penerjemahnya memperkenalkan Zisuan Guest House. Orang luar negeri itu melihat pemandangan di sekitar pun sesekali menganggukkan kepalanya. Setelah melewati Liu Hong dan yang lain, mereka mendengar perkataan pemandu Tiongkok. Zisuan Guest House ini khusus untuk tamu-tamu paling terhormat di Jinling. Tempat ini pernah menerima tamu-tamu penting, seperti Tuan Sawel, Sekretaris Keuangan Amerika Serikat, Profesor Prince, Presiden dari Universitas Oxford, dan Tuan Simon, Direktur Jenderal dari UNESCO. Orang negeri itu mendengarnya pun menganggukkan kepalanya, mengatakan sesuatu dalam bahasa luar negeri. Lalu, penerjemah itu bergegas menerjemahkannya. Menteri Yaya Toure berkata, dia merasa terhormat bisa tinggal di tempat dengan reputasi seperti ini. Dia juga berharap dengan kunjungannya ke Jinling hari ini bisa mengait investasi dari Jinling ke Republik El Salvador. Setelah mengatakan itu, mereka pun pergi ke ruang pertemuan besar yang ada di dalam halaman. Liu Hong yang mendengar pembicaraan itu pun terkejut. Mereka selama ini tinggal di Zisuan Guest House. Sebenarnya hotel macam apa ini? Bahkan menteri dari luar negeri, Sekretaris Keuangan Amerika Serikat, dan Presiden Universitas Oxford pernah menginap di sini. Memikirkan soal nona resepsionis tadi tidak memperbolehkan mereka memperpanjang tinggal mereka. Juga dengan kualitas tinggi bahan makanan mereka. Liu Hong semakin merasa Zisuan Guest House ini bukan hotel biasa seperti yang mereka pikirkan. Liu Hong langsung menyalakan ponselnya.
lalu mencari tahu soal Zisuan Guest House di internet. Liu Hong yang melihat hasil pencariannya di internet pun terkejut. Wisma Tamu Negara. 3 kata itu membuat mereka hampir buta. Mereka tinggal di salah satu dari beberapa wisma tamu negara di Tiongkok. Pantas saja tidak bisa memperpanjang tinggal mereka. Makanan di restoran mereka juga lebih enak dari restoran San Diego. Semuanya masuk akal. Sekarang hotel ini sudah menerima banyak pejabat dan orang-orang penting. Orang kaya biasa pun belum tentu bisa memesan kamar di sini. Namun mereka sudah tinggal 1 minggu di sini. Kalau mereka tahu sedari awal, mereka pasti akan menikmati dengan sepenuhnya. Tapi sayang saja besok mereka sudah harus pergi. Kemudian, mata Liu Hong tertuju kepada Kai Nong yang berdiri di samping. Seperti anjing kelaparan yang melihat tulang. Matanya berbinar. Aku akan kembali. Kai Nong yang ditatapi pun ketakutan dan panik. Jangan pergi. Kai Nong, apakah besok kamu juga mau pergi? Tanya Liu Hong kepada Cai Nong. Qin Lang sudah membantuku memperpanjang tinggalku. Aku masih bisa tinggal beberapa hari di sini, kata Kai Nong dengan suara yang kecil. Dia merasa sekarang mereka seperti serigala kelaparan. Mata mereka merah. Kapanpun bisa memakan dirinya. Kai Nong, bukan. Kakak Kai, Anda minta menantu Anda untuk memperpanjang tinggal kita ingin menemani Anda. Liu Hong mengubah panggilannya kepada Kai Nong. Dia pasti tidak bisa meminta kepada Qin Lang. Satu-satunya harapan mereka hanya Kai Nong. Benar. Kakak Kai, Anda bantu kita sampaikan kepada menantu Anda. Anda sudah lupa. Tiket pesawat Anda datang ke sini kan kita yang bayarkan. Apanya tiket pesawat? Sudah. Seharusnya kita membelikan tiket pesawat itu kepada kakak Kai. Saya yakin kakak Kai pasti akan membantu kita memperpanjang kamar kita karena kita teman sekampung. Mereka bertiga benar-benar ingin tinggal di hotel ini beberapa hari lagi. Orang-orang penting yang pernah menginap di sini, Liu Hong dan yang lain bisa mendapatkan aura mereka. Di saat yang sama, mereka bisa memamerkan semua ini kepada teman dan saudaranya. Mengatakan dirinya pernah tinggal di Wisma Tamu Negara. Mereka pasti akan menjadi bahan perbincangan. Baiklah. Kai Nong tidak mau memperpanjang masalahnya jadi langsung mengiyakan saja. Kai Nong menelepon Qin Lang, meminta Qin Lang memperpanjang kamar Liu Hong dan yang lain. Dulu, Zhong Yu pernah memberitahukan kepadanya. Sebenarnya keluarga Qin Lang lumayan. Saat itu Kai Nong tidak percaya. Saat ini, dia percaya. Tapi seberapa besar keluarga Qin Lang, Kai Nong pun tidak tahu. Nanti kalau ada waktu, dia akan menanyakannya kepada Zhong Yu. Terima kasih kakak Kai. Kakak Kai ingat istirahat. Setelah Liu Hong dan yang lain mengantarkan Kai Nong ke kamarnya dengan hormat, mereka pun berkeliling di halaman itu. Setelah tahu tempat itu adalah wisma tamu negara, bahkan toilet hotelnya pun terasa lebih wangi dibandingkan di luar. Mereka bertiga foto-foto. Jadi, nantinya ada bukti saat mereka mengatakan mereka pernah tinggal di Wisma Tamu Negara. Setelah foto-foto selama 2 jam, mereka puas. Kembali ke kamar mereka dengan puas. Tidak mengira, anak muda bernama Qin Lang itu bisa memesan kamar di Wisma Tamu Negara. Sekarang dipikir-pikir, anak muda itu sangat tampan ya, kata Feng Yulan yang duduk di atas kasur sambil melihat foto di ponselnya. Tadinya dia kelihatan dari pakaiannya biasa saja. Tidak ada jam tangan. Bahkan memilih wanita seperti Zhong Yu. Jadi aku mengira dia orang miskin. Kelihatannya sekarang, dia bukan orang biasa. Dia pasti kaya. Barusan aku bertanya, menginap di sini 1 malam perlu 8.000 yuan lebih. Apakah orang biasa mampu membayar semahal itu? Liu Hong berkata, jangan lupa, ini adalah Wisma Tamu Negara. Tidak ada status. Tidak mungkin bisa memesan kamar ini. Benar. Aku sekarang juga merasa aneh. Kalian pikir-pikir, kita hari pertama saat makan di restoran San Diego. Kenapa manajer Ho sangat segan kepada kita?
Pasti karena salah satu di antara kita. Sedari awal, aku terus mengira orang itu adalah Gao Yuan. Tapi dilihat dari siang ini, bukan seperti itu. Orang yang tersisa hanya bisa siapa? Kata Lina menganalisis situasinya. Hanya tersisa Qinlang, kata Liu Hong. Tidak mengira Qinlang ini masih muda. Sudah menyembunyikan latar belakang yang dalam. Benar, anak orang kaya biasanya sombong dan menekan. Berapa banyak yang bisa menyembunyikan semua itu seperti dia. Kelihatannya Qinlang ini bukan anak orang kaya biasa. Orang hebat seperti ini pasti sangat hebat. Setelah Feng Yulan selesai berbicara, mereka berdua pun menganggukkan kepalanya. Kalau Rui bisa mendapatkan Qinlang itu, sudah baik. Sekarang sepertinya Kai Nong dan Zhong Yu masih tidak tahu bahwa Qinlang itu anak orang kaya. Ini kesempatan untuk kita. Benar, di depan Qinlang, Gao Yuan hanya sampah. Iya, aku akan berbicara dengan Rui. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi ada kesempatan seperti ini di depan kita. Kalau tidak dicoba, pasti akan menyesal seumur hidup, kata Liu Hong yang merenung.